Di stasiun sunyi gambir yang lengang, KA Parahyangan malam mulai melanglang. Tempat duduk nyaman, cahaya temaram. 3 jam tenang menuju Bandung yang dalam. Jatinegara, Purwakarta lewat perlahan. Di balik jendela, malam jadi kawan. Tiba di Bandung saat kota terlelap. Perjalanan singkat tapi penuh harap. Selamat datang kembali di channel Langkah Gatut IG. Kali ini kita sedang berada di stasiun Gambir. Malam hari tampak lebih tenang dari biasanya, tapi tetap ramai oleh penumpang yang ingin pulang atau berlibur ke Bandung. Kereta api Parahyangan kini memiliki jadwal keberangkatan malam, cocok untuk kalian yang ingin menikmati suasana sepi di dalam kereta. Kali ini kita akan naik kereta terakhir dari Jakarta menuju Bandung. Dan ini merupakan kereta api Parahyangan 140 yang berangkat dari stasiun Gambir pukul 23.05 WIB dan diperkirakan tiba di Bandung pada pukul 2 dini hari. Begitu masuk, saya langsung disambut oleh kabin yang bersih dan nyaman. Tempat duduk bisa disandarkan, ada ruang kaki yang lapang, pijakan kaki, dan juga meja makan kecil. Di setiap gerbong terdapat layar televisi, AC yang dingin, toilet yang bersih, dan bahkan ada wifi. Fasilitas cocok banget untuk perjalanan malam yang santai. Di setiap tempat duduk disediakan colokan listrik untuk ngecas HP dan juga laptop ya. Jadi tenang aja yang HP-nya lowbat. Bisa kita lihat juga di sini untuk jarak tempat duduknya sangat luas, jadi nggak perlu khawatir bagi yang takut untuk adu dengkul di sini. Untuk saya yang tingginya 185 cm aja masih banyak space ke bangku depan. Di sini juga ada pijakan untuk kaki kalau kita mau tidur. Dan bisa juga kita mundurkan kursinya, lebih mundur ke belakang ini kalau kita lihat di sini. Tersedia juga meja untuk makan yang dilipat. Jadi kalau kita mau makan nggak perlu khawatir ya, tinggal buka saja dan taruh makanan di situ. Fasilitas selanjutnya yaitu ada lampu baca di setiap kursi di situ, di atas jendela, dan ini penampakan untuk kereta makan. Dan akhirnya jam 23.05 kita berangkat dari stasiun Gambir menuju ke Bandung menggunakan KA Parahyangan kelas eksekutif. Di setiap kursi juga disediakan kantong untuk sampah. Dan bisa kita lihat di sini perjalanan kita sepi sekali ya. Bisa dihitung oleh jari untuk penumpang di gerbong ini. Mungkin sekitar 5 orang saja yang naik kereta ini di malam hari. Dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Jatinegara untuk berhenti sebentar. Jadi pemberhentian kita pertama yaitu di stasiun Jatinegara. Untuk yang males ke kereta makan juga nanti ada petugas restorasi yang bolak-balik menawarkan makanan dan minuman, jadi nggak perlu khawatir bagi yang males untuk ke gerbong makan. Mulai 1 Februari 2025, nama kereta api Argo Parahyangan resmi berubah menjadi Kereta Api Parahyangan. Selain nama, rute dan jadwalnya pun mengalami perubahan.
Kini KA Parahyangan berhenti di lebih banyak stasiun, Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikampek, dan Purwakarta, sebelum akhirnya sampai di Bandung. Beberapa jadwal lain dari Gambir diantaranya pukul 07.30, 09.15, 10.05, 18.25, dan kereta paling malam yang saya naiki 23.05 WIB. Dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Bekasi untuk berhenti sejenak, dan perlu diketahui untuk satu gerbongnya jumlahnya 50 orang di kereta Parahyangan ini. Dan ini kondisi untuk toiletnya. Namun ternyata saya salah masuk toilet. Sini ada 2 toilet, yang kiri untuk ke toilet wanita dan yang kanan toilet laki-laki. Nah, ini salah masuk kita. Akhirnya pindah ke toilet sebelah. Nah, ini toilet untuk laki-laki. Ada gambar laki-lakinya di situ. Kalau tadi kan gambar perempuan, makanya kaget juga sih tadi. Kok bisa ya, kok gambar perempuan di toilet ini? Ternyata itu toilet untuk perempuan dan ini toilet untuk laki-laki ya. Oke, kita keluar dan kembali lagi ke tempat duduk kita. Nah, cukup lengang sekali untuk perjalanan malam ini ya. Dan bagi yang mau naruh barang-barang itu ada bagasi di bagian atas dari tempat duduk. Jendelanya juga bisa ditutup dan dibuka dengan menurunkan, dan kalau mau naikin lagi tinggal diturunkan lagi, nanti naik sendiri seperti itu. Nah, ini untuk pintunya ternyata bukan pintu otomatis, jadi kadang-kadang suka ada orang buka lupa nggak nutup lagi. Dan perjalanan malam ini karena malam jadinya ya kita nggak bisa ngelihat pemandangan yang bagus. Di bagian atas juga ada cantolan untuk menaruh barang. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Cikampek, tapi kita nggak berhenti di sini ya, hanya lewat saja. Dan nggak tahu kenapa kok jadi lambat kereta di sini perjalanan. Kita lanjutkan lagi perjalanan dari Cikampek, dan karena waktu sudah tengah malam dan lapar, akhirnya saya pergi ke gerbong kereta makan ya. Kita pesan dulu pokmie di sini. Cukup murah, harganya cuma Rp11.000 saja. Dan yang paling legend di kereta api Parahyangan ini yaitu nasi goreng Parahyangan. Dan pasti kalau kesini nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Terdapat juga aturan-aturan yang harus kita patuhi di dalam menaiki kereta api Parahyangan ini. Di bagian bawah juga di sini ada colokan untuk earphone ya. Jadi kita kalau mau dengarkan suara dari TV bisa dari sini. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Cimahi ya. Untuk sebelumnya kita sampai di stasiun Purwakarta, cuman potongan videonya terhapus. Tahu-tahu sudah sampai Cimahi aja nih, udah deket ke Bandung. Karena mau sudah sampai ke Bandung, sudah melewati stasiun Cimahi, makanya lampu dinyalain semua. Cukup terang daripada yang tadi ya, karena yang tadi cuman lampu samping aja yang dinyalain. Dan ada juga petugas kebersihan yang ngumpulin sampah. Nah, bisa kita lihat di sini luas sekali untuk kursi dari kereta api Parahyangan eksekutif ini. Tepat pukul 02.20 saya tiba di stasiun Bandung. Perjalanan 3 jam ini terasa singkat karena suasana yang nyaman dan tenang. Bagi kalian yang ingin pulang larut malam atau mengejar tiket terpagi di Bandung, KA Parahyangan malam ini bisa jadi pilihan terbaik. Terima kasih sudah ikut perjalanan malam ini bersama saya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Langkah untuk konten perjalanan lainnya, baik kereta, penginapan, maupun tempat wisata. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Salam langkah.